Warga ngadu sama saya, genteng copot, dia bilang mau ke rumah sakit minta dijemput ke rumah, dia bilang. Kapan kita mengatakan bahwa konsumsi gula yang berlebihan itu haram, konsumsi lemak yang berlebihan itu haram, kemudian kalau ngomongin tentang sholat 5 waktu, yang paling tepat itu ngomongin Indonesia. Oh gitu. Dari sisi terminologi. Apa coba Kang? Gimana Loh, maksudnya Kang? sholat subuh ngepas. Oke. Jamnya antara subuh dan lohor hitungannya tepat. Kalau di Jawa Barat Pak Gubernur Deddy Mulyadi sedang gacor-gacore didik anak yang lagi Yong Syaifura Prabowo terkejut. Kang Deddy Mulyadi ngaji di depan ribuan dokter. Bukan cuma itu aja ya, Kang Deddy tunjukkan kecerdasan beliau dalam berpikir ya, logika beliau begitu ya, membuat orang terdiam, satu ruangan terdiam. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat terkejut melihat ini. Tuh Kang Deddy nih, Ada apa Mas Tukul? dikenal sebagai Pak Bupati yang sangat dekat dengan warganya. Ada cerita menarik apalagi? Ya, di Purwakarta itu kan seluruh warga ngadu sama saya. Genteng copot, dia bilang mau ke rumah sakit minta dijemput ke rumah, dia bilang. Ini yang paling kita bikin geli kadang-kadang pas mau melahirkan pengen disesar, datang ke rumah, giliran bikinnya nggak pernah cerita. Maaf nih Kang Deddy, atribut Sunda melekat di Purwakarta dari pemerintahan sampai warga semua Sunda pisan pokoknya. Ya, Nah, kita sekarang hari ini kan fokus generasi kita ini di sekolah ya. Pendidikan di Purwakarta diarahkan pada pendidikan aplikatif. Selama ini kan anak-anak belajar rumus, pembelajaran di sekolah, ujungnya hanya kenaikan kelas dalam bentuk ulangan, ujian akhir semester. Saya lebih cenderung aplikatif. Sekarang ada pelajaran penting di Purwakarta. Setiap 2 minggu sekali anak dampingin orang tuanya, sesuai dengan profesinya. Kalau yang petani, dia menjadi petani. Nelayan dia jadi nelayan, sopir angkot dia jadi keneknya, dampingin bagaimana mencuci mobil dan sejenisnya. Dan di sekolah itu mereka dibebaskan untuk menggunakan pakaian yang sesuai dengan culture-nya. Sesuai culture itu kan sebenarnya sesuai dengan panas mataharinya, sesuai dengan karakter tanahnya, air dan udaranya, sehingga pakaian itu menjadi sesuatu yang nyaman di mana dia tinggal dan di mana dia berada. Bahkan lebih baik pakaian itu bahan bakunya ada pada alam lingkungan sekitar, sehingga kita menjadi bangsa besar pada suatu saat. Luar biasa ya. Jadi mantep nih. Ini konsep-konsep yang sangat luar biasa, kearifan lokal, menyintai budaya, dan malah tidak ada pemborosan, dan disesuaikan dengan geografis yang ada di lingkungan tersebut. Luar biasa, setuju saya. Ya, karakter kan setiap anak punya karakternya masing-masing. Misalnya kita ini kan kalau misalnya anaknya agak sedikit pemarah langsung dibilang nakal. Padahal kan mereka bisa disalurkan main film. Main film atau main teater khusus jadi orang yang kerjanya marah aja. Karakter ya. Karakter. Dia senang berkelahi langsung anak nakal. Padahal kan bisa disalurkan. Dia senangnya apa? Mereka suruh main karate, main silat. Selesai. Setuju. Setiap orang ada keanekaragaman karakter yang bermanfaat. Setuju. Ya, contoh kan, ini kan kerjanya mijit, kan nggak ada pelajaran di sekolah mijit. Ternyata hidupnya dari sesuatu yang tidak ada pelajarannya di sekolah. Mas Tuku bisa menjadi orang yang ternama, digemari banyak orang, kan nggak ada pelajaran. UAS ya, Universitas Alam Semesta, dari memang disetting oleh Allah ya, ditakdirkan jadi sang penghibur. Tuh Kang Deddy nih. pikiran kita untuk mensehatkan masyarakat akan jauh panggang dari api. Kenapa? Karena dunia kesehatan adalah dunia bisnis. Karena dunia kesehatan, dunia bisnis, maka berpikir kita setiap hari dalam penyelesaian di bidang kesehatan pasti berpikirnya adalah obat, alat-alat kesehatan, teknologi di bidang kesehatan, dan semuanya mahal. Sedangkan pola hidup masyarakat kita oleh kita dibikin menjadi tidak sehat. Saya boleh ngomong, apakah ada larangan dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada anak-anak kita yang sebelum pergi ke sekolah dia tiap hari minum air kemudian bergula dan dijual di warung-warung secara terbuka?
Apakah kita respect mendorong sekolah untuk anak-anak di lingkungan sekolahnya memeriksa makanan yang ada di sekolahnya, di halaman sekolahnya, jajanan yang dia konsumsi dibawa ke lab sekolah, kemudian dikonsultasikan dengan dokter ahli sehingga bisa dihitung apa dampak yang ditimbulkan dari problematika makanan yang salah dimakan oleh anak-anak kita dalam kepentingan kesehatan jangka panjang anak-anak kita. Saya sudah berkali-kali ngomong, halal dan haram kaidah kita itu selalu terbatas pada babi haram, daging anjing haram, daging ular haram. Terus saja di situ berkutatnya. Kapan kita mengatakan bahwa konsumsi gula yang berlebihan itu haram, konsumsi lemak yang berlebihan itu haram, kemudian zat pewarna yang berlebihan itu haram, dan kemudian berbagai makanan yang disajikan sebagai bahan pakan untuk domba, untuk sapi, untuk ayam, untuk ikan, itu dikatakan mana yang haram, mana yang tidak haram, sehingga problematika akut penyakit yang seluruh silih berganti dalam setiap waktu tidak akan bisa terselesaikan oleh dunia kedokteran menurut saya, karena dunia kedokteran berposisi sebagai bengkel atau sebagai hilir dari sebuah dunia kesehatan. Padahal menurut saya dunia kedokteran adalah hulu dari dunia kesehatan. Kalau dunia kedokteran hulu dari dunia kesehatan, maka seluruh pembangunan yang dilakukan di Jawa Barat harus mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Bangunan ini sehat atau tidak, jarak sepiteng sehat atau tidak, transportasi udara kita sehat atau tidak, transportasi darat sehat atau tidak, problematika ini selesai. Indonesia itu selalu ribut di hilir, tidak pernah menyelesaikan masalah di hulu. Padahal problemnya adalah di hulu. Nah, untuk itu pada hari ini saya menyampaikan sebuah pesan bahwa sudah semestinya pemerintah kalau ingin melahirkan dokter yang profesional dan mengabdi pada negara, jangan biarkan dokter-dokter yang mengikuti kuliah S2 atau spesialis mengalami derita yang panjang dalam hidupnya. Pertama, dia berhenti praktek untuk mengikuti kuliah. Yang kedua, menghabiskan ongkos untuk ikut kuliah. Yang ketiga, menghabiskan biaya yang sangat tinggi untuk ikut kuliah. Hanya orang-orang yang keluarganya kaya saja yang bisa mengikuti program ini. Untuk itu kenapa tidak ada kemajuan sebuah bangsa tanpa mengeluarkan dana untuk kepentingan pendidikan? Dan saya sampaikan, Bu Dinas Kesehatan tolong dicatat, di APBD 2026 saya akan mengkuliahkan spesialis seluruh dokter-dokter umum yang mengabdi dengan baik di rumah sakit pemerintah di seluruh provinsi Jawa Barat. Dengan satu perjanjian, setelah lulus harus mengabdi di tempat asalnya. Perjanjiannya di situ, dan kemudian kalau melanggar ada denda yang harus dibayar. Nah, ini yang harus dilakukan. Kenapa? Kalau tidak, kita tidak akan melahirkan dokter-dokter pengabdi, dokter-dokter ikhlas. Kita tidak akan melahirkan itu. Dan itu menurut saya tidak mahal, biaya itu tidak mahal. Dan Ibu Kepala Dinas Kesehatan lahir kelas menengah baru dalam dunia kedokteran yang berasal dari keluarga biasa tetapi punya nilai akademis. Dan saya ingatkan Bu, saya juga sudah dapat 10 nama untuk diberi biaya pendidikan sampai selesai di Fakultas Kedokteran Unpad. Saya sudah ada nama-namanya, nanti dimasukkan anggaran, kita bantu. Dengan cara inilah kita akan merubah manusia, merubah masa depan. Nuhun-nuhun kalau dibikin perjanjian, dokter yang ikut spesialis itu kayak di Belanda, itu dia bersedia untuk nanti menyekolahkan lagi generasi barunya oleh dia. Nah, ini yang harus dibangun. Yang berikutnya adalah, jadi dokter harus dipersiapkan secara dini. Bukan hanya ketika masuk fakultas kedokteran, menurut saya. Jadi dokter harus disiapkan ketika dia masuk kelas 1 SMA. Maka saya akan melakukan penjaringan terhadap calon dokter di Jawa Barat, di SMA-SMA di seluruh provinsi Jawa Barat. Nanti saya buat seleksi, dari kelas 1 SMA kami akan mempersiapkan calon dokter. Sehingga pendidikannya sudah dibangun sejak awal. Pendidikan dedikasinya, pendidikan moralnya, kemudian etikanya, kemudian pendidikan kebangsaannya. Ini penting, karena bagi saya dokter harus memiliki nilai-nilai kebangsaan yang tinggi. Kenapa? Orang-orang pinter itu harus hati-hati dalam mendampingi dan mengarahkannya.
Kalau orang pinter menginjak pada jalan yang benar, maka kepinterannya akan memiliki makna bagi kesejahteraan manusia. Tapi kalau orang pinter salah dalam mengasuhnya, maka dia akan menjadi bencana. Karena orang pinter itu selalu punya dua mata pedang. Makanya orang Sunda meletakkan pinter itu hanya pada kalimat yang keempat dalam pendidikan Pancawaluya. Cager, bager, bener, pinter, baru singer. Jadi pinter bukan yang pertama. Jadi akhirnya keberhasilan seseorang, berhasilan dokter atau siapapun, pada akhirnya bukan pada kepandaiannya, tetapi pada keuletannya. Dan pada akhirnya pengobatan itu akhirnya menuju arah sugesti. Apa itu arah sugesti? Kalau orang sudah meyakini bahwa si A ini punya kemampuan untuk mengobati, maka seringkali orang itu melahirkan antrian pasien yang panjang. Saya ingat betul, saya tinggal di desa dulu. Ternyata waktu itu ada mantri, namanya Mantri Dodi. Itu pasiennya setiap hari mencapai 300 orang padahal mantri. Itu zaman dulu bisa lulusan SD saja bisa ngobatin. Bawa obat puskesmas, kemudian disuntik, sembuh. Nah penyakit sekarang tidak bisa oleh mantri, tidak bisa oleh perawat. Penyakit sekarang mungkin sudah naik penyakitnya karena rata-rata kuliah penyakitnya. Jadi harus oleh dokter spesialis sekarang tuh. Jadi penyakitnya gripnya sudah naik. Ya, jadi penyakit sudah naik kualitasnya, maka dokternya harus naik kualitasnya. Selamat saya ucapkan terima kasih bagi semuanya. Semoga hari ini hari mencerahkan. Semoga ke depan tak ada lagi bully, tak ada lagi pemerasan bagi mereka yang sedang mengikuti pendidikan spesialis. Tak ada lagi sikap-sikap arogansi premanisme yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya. Kenapa? Karena dunia kedokteran adalah dunia kemerdekaan, bukan dunia penindasan. Kalau ngomongin tentang sholat 5 waktu, yang paling tepat itu ngomongin Indonesia. Oh gitu. Dari sisi terminologi. Apa coba Kang? Gimana Loh, maksudnya Kang? sholat subuh ngepas Oke. jamnya. Antara subuh dan lohor hitungannya tepat. Oke. Dari lohor ke asar hitungannya tepat. Oke. Dari asar ke maghrib hitungannya tepat. Dari maghrib ke isya hitungannya tepat. Coba Anda tinggal di Eropa. Iya. Oh, iya. Oh di Indonesia pas ya semuanya. Ngepas, coba di Eropa. Iya, Bisa iya. siangnya lebih lama, bisa malamnya lebih lama. Iya. Jadi Indonesia ini menarik kalau dari Jadi sisi sholat lama. 5 waktu itu dalam konteks wilayah, Iya. bagi Indonesia sesuatu yang sangat tepat. Iya. Kalau di Jawa Barat Pak Gubernur Deddy Mulyadi sedang gacor-gacore didik anak yang lagi suka tawuran, berpotensi anak durhaka. Sajane niki dari programnya Pak Deddy Mulyadi niki sangat-sangat efektif teng zaman modern kados niki. Mung yo tetep si kata sing pro kontra. Yang kontra niku adalah orang-orang yang memang ngendikane itu adalah melanggar hak asasi anak, karena anak njur tidak setiap mentalnya bagus. Nyatane teng Jawa Barat hari ini anak-anak yang nakal tidak dipaksa, tapi oleh orang tuanya didaftarkan, dikirim tenggene Barat TNI, sekaligus membuktikan di Jawa Barat TNI dan polisi citranya masih sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Ya, itu dia tadi pidato Kang Deddy Mulyadi mengaji di depan ribuan dokter ternama, dokter spesialis. Ya, Kang Deddy di situ menyatakan bahwa Menteri Kesehatan apakah ya ngurus tentang makan berlebihan itu haram, kemudian ya makan yang berlemak berlebihan haram dan yang lainnya. Sampai sedetail itu Kang Deddy Mulyadi mengurus ya dalam pemerintahannya, ya sampai anak-anak, dewasa dan yang lainnya Kang Deddy semua diurus ya teman-teman. Ini gila ya pemimpin seperti ini ya. Dan saya rasa KDM sangat layak nanti ketika ingin mencalonkan presidennya disandingkan dengan Prabowo. Ya kita semoga doakan aja yang terbaik untuk KDM. Dan ya pidato Kang Deddy begitu banyak makna, begitu banyak ilmu yang bisa diserap oleh kita teman-teman, sehingga kita yang mendengarkannya pun
tidak bosan, tidak ya terus enak gitu mendengarkannya, karena ya berbobot ya, berwibawa juga ya teman-teman. Dan semoga ya apa yang diharapkan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk ya mencerdaskan anak-anak bangsa terutama Jawa Barat ya terkabul ya. Dan itu sangat mulia sekali ya teman-teman. Gubernur gila sini, anak pun diurus ya teman-teman, apalagi orang dewasa ya. Ini begitu luar biasa, saya katakan luar biasa ya, sekelas gubernur, sekelas ya pejabat gitu ya, tetapi rasa kiai, rasa ustadz teman-teman. Oke teman-teman semua ya, terima kasih, semoga saya selalu dimanapun berada. Terima kasih sudah nonton video ini, sampai berjumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.